Ayo, boleh Bang dijelasin sedikit Bang awal mula kerjasama dengan Dekopin dan terjadi seperti ini tuh dari kapan? Jadi Dekopin itu punya kegiatan hari koperasi yang disebut dengan Harkopnas. Pada saat itu Dekopin ini melaksanakan kerjasamanya dengan klien kami PT Kawan Fish Indonesia, yang mana berdasarkan akta kerjasama nomor 10 19 Maret 2022 dibuat di hadapan notaris. Kemudian kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022 bertepat di Bali Denpasar. Nah, klien kami ini berkapasitas adalah sebagai IO-nya dalam memanage maintenance boot-boot yang dihadirkan oleh klien kami pameran berdasarkan dengan kesepakatan dari Dekopin. Kemudian termasuk sponsor-sponsor yang diterapkan oleh Dekopin kepada klien kami. Nah, sebagian bot-bot itu adalah sewa, yang mana tagihan itu harusnya masuk kepada klien kami. Dan itu masuk sebagian ke klien kami. Ada yang tidak masuk, kemudian ditegur oleh klien kami sehingga dimasukkan ke klien kami. Termasuk dana-dana sponsorship yang masuk. Dan ada dana sponsorship itu yang masuk tapi tidak dimasukkan ke rekening klien kami atau Kawan Fish Indonesia, sehingga tentu pajak tidak dapat dibayarkan dan tentu akan merugikan pihak Dekopin termasuk dengan klien kami. Nah, itu awal muasalnya. Nah, selanjutnya kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan pada tanggal-tanggal yang disebutkan tadi, sehingga klien kami waktunya untuk mengirimkan invoice atau tagihannya. Invoice atau tagihannya masuk, dibayarkan, masuk kepada Dekopin. Kemudian kami memberikan peringatan kepada Dekopin untuk segera melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada klien kami. Kemudian agar segera mempelajari invoice terkait, agar mendapat persesuaian sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Akan tetapi hal demikian juga sia-sia. Kemudian kami diundang oleh Dekopin di kantornya Dharma Wangsa, itu Dharma Wangsa ya, Dharma Wangsa itu kurang lebih dari 3 kali, bermula dari Februari sampai dengan April. Kemudian kita coba synchronize invoice tersebut, tapi dari Dekopin tidak dapat melaksanakan hal itu, sehingga sampai dengan hari ini tagihan pun tidak dibayarkan oleh Dekopin kepada klien kami. Berdalih yang melaksanakan adalah Dayan selaku Ketua Harkopnas 75 saat itu, tahun 2022. Dayan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Sri Untari. Artinya semua satu kesatuan. Itu intinya. Jadi bermula sampai dia berakhir, kemudian akibat hukumnya apa? Itu kira-kira. Bang, tapi kalau boleh tahu kerugian sampai saat ini berapa sih, dan apakah sudah ada yang dibayarkan mungkin setengah atau bagaimana nih? Gini, dalam pekerjaan ini klien kita ini menggunakan yang nama sistem kerja tambah. Jadi yang maksudnya begini, yang seharusnya bukan wilayah atau ranahnya klien kami untuk dalam melakukan pekerjaan saat itu diminta oleh Dayan. Kenapa Dayan yang meminta? Karena dia selaku ketua Harkopnas saat itu dan memiliki kewenangan saat itu berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Sri Untari untuk melaksanakan atau melakukan penalangan terlebih dahulu terhadap penagihan atau pembayaran hotel kamar yang digunakan oleh pesertanya saat itu. Sehingga, dan itu diparaf Dayan tangan, sehingga klien kami pun mau saat itu melakukan penalangan atau pembayaran terlebih dahulu. Kenapa? Karena kewenangan tadi yang melekat kepada yang namanya Dayan. Nah, saudara Dayan. Nah, kewenangan ini melekat karena adanya kuasa yang diberikan oleh Sri Untari kepada Dayan. Jadi tagihan hotel itu nanti bisa dicek dengan pihak hotel. Berapa kira-kira tagihan yang dilaksanakan tersebut? Ya. Nah, sisanya hal-hal lain. Dalam pekerjaan kerjasama antara Dekopin melalui Harkopnas dan klien kami, itu pun kami mengeluarkan sejumlah biaya sebagai kerjasama sebesar 250 juta di awal. Ya kan?
Jadi bantuan pinjaman. bantuan pinjaman untuk melaksanakan kegiatannya yang harusnya itu dikembalikan. Tapi hingga saat ini itu pun tidak dikembalikan. Ya. Jadi kalau total tagihannya kami tidak bisa bicarakan di sini, dan itu ada dalam invoice yang telah kami berikan atau lampirkan kepada yang namanya Dekopin. Itu bisa di cross check kepada Dekopinnya. Itu apakah mencapai eman atau di bawah? Ya, pastinya begitu. Yang jelas. Ya kan? Kan tidak sedikit. Hotel yang dipesan itu kamarnya, unit kamarnya itu bukan 1 dan 2, banyak. Ya kan? Dan tergantung kelasnya sendiri kan begitu. Berarti sampai sekarang belum ada nih Rp1 pun yang dibayarkan oleh pihak Dekopin. Tagihan yang kami masukkan berupa invoice berikut lampirannya hingga saat ini belum dibayar. Uang yang masuk dari booth atas sewa menyewa booth itu masuk ke kami. Ya kan? Nah, itu dihitung sebagai pemasukan. Pemasukan dipotong komisi. Uang sponsor yang masuk dalam kegiatan itu tidak masuk ke klien kami. Harusnya kan masuk ke klien kami, tapi tidak masuk ke klien kami. Tapi masuk dan diterima oleh saat itu ada Dekopin. Nah, siapa yang dalam Dekopinnya, ya kan? Nah, itu patut dipertanyakan kepada Dekopin, kemana dan di mana uang itu berada sebenarnya, gitu. Berarti ada tindak pidana juga ya Bang? Kalau ketentuannya ketika itu terjadi unsur pidananya kan ada. Harusnya uang itu digunakan untuk kepentingan A, tapi digunakan untuk kepentingan lain. Nah, itulah penggelapan unsurnya. Ya kan? Nah, tipu muslihat itu masuk dalam penipuan salah satu unsurnya. Kan? Nah, memberikan iming-iming berupa apa? Oke, nanti saya akan bayarkan, talangnya terlebih dahulu. Sehingga klien kami percaya dengan itu. Dengan demikian, klien kami talangi lebih dulu. Sehingga terjadilah pembayaran lebih dulu. Kan begitu. Oke, Bang, apakah udah ada mediasi dan mungkin dari pihak itu dugaan-dugaan ya? Iya, mungkin dari pihak kakaknya sendiri sudah ada laporan atau seperti apa? Sudah, klien kami telah melaporkan hal ini kepada kepolisian. SPKT itu dilaporkan di Polda Metro Jaya, kemudian dialihkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu di bulan November ya, November 2022 tanggal 8. Laporan itu masuk tanggal 8 November 2022 dan kemudian berapa saat kemudian itu dialihkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Saat ini dalam proses pemeriksaan, masih tahap penyelidikan. Makanya kami berharap juga selaku warga negara dan masyarakat Indonesia khususnya untuk agar Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Polres Jakarta Selatan, untuk segera memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang sedang dalam berperkara, termasuk klien kami dan atau Dekopin atau pihak terlapor yang dilaporkan, sehingga jelas adanya kepastian hukum, terang dan sempurna. Oke. Tapi dari pihak Dekopin sampai saat ini sudah ada mediasi atau bertemu sudah gitu? Pertemuan itu kami diundang dari Dekopin dari mulai Februari sampai dengan April, itu kurang lebih dari 3 kali. 4 kali. Ya, lebih dari 3 kali. Tapi hingga saat ini belum ada. Tidak membuahkan hasil. Ya, belum ada kepastian atau kami anggap sia-sia, nihilis. Dan pernyataan juga nggak ada. Kenapa? Karena kami diberikan harapan-harapan, tunggu ini mau dirapatkan, tunggu ini mau gini, ini, tapi hingga saya tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi dari PT Kawan Visi udah semua bukti sudah ada semua ya, sudah disiapkan. Sudah. Kami punya pernyataan di mana Ibu Siuntari termasuk Dayan akan melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran. Sudah ada pernyataannya. Tapi tidak juga dilaksanakan. Ini yang bahaya. Karena kenapa? Dekopin ini seperti saya ulangi kembali, Dekopin ini payung daripada koperasi di Indonesia. Jika payungnya seperti ini, bagaimana di bawah-bawahnya nanti? Akibatnya akan mencoreng koperasi-koperasi yang memang punya niat baik dan membantu masyarakat Indonesia di Indonesia ini. Itu dia. Mohon dijaga nama baiknya. Itu intinya. Oke. Dan untuk kedepannya harapan? Kalau harapan kami, Dekopin agar segera melaksanakan pemenuhan kewajibannya sebelum kegiatan Harkopnas tahun 2023 ini.
Tanggal 12 Juli katanya. Ya, hargailah jerih payah manusia, jerih payah pengusaha-pengusaha ini agar dia tetap eksis di bidang ini dan membantu permodalan di Indonesia ini tentunya. Itu khususnya. Ya, bila mana tidak diindahkan, ya artinya tentu klien kami akan melakukan upaya hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan melindungi haknya. Terima kasih Bang.